Coba tebak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun 900.000 batu, masing-masing puluhan kilogram, tanpa semen, tanpa perekat, tanpa alat modern, hanya mengandalkan gravitasi dan presisi? Kira-kira 1 abad. Dan hasilnya adalah tembok setinggi 11 meter yang masih berdiri setelah 800 tahun. Tidak ada batu yang sama persis. Tapi semuanya saling mengunci tanpa celah. Seolah-olah tangan-tangan yang menyusunnya sudah tahu persis bagaimana masa depan akan mencoba merobohkannya. Great Zimbabwe. Sebuah kota batu di dataran tinggi Tenggara Afrika. Sekarang, tempat ini sunyi. Hanya angin yang berputar di antara dinding-dinding granit. Tapi 8 abad lalu, ini adalah pusat peradaban yang menguasai jalur perdagangan dari pesisir Samudra Hindia sampai ke pedalaman benua. Di sini, emas dan gading ditukar dengan kain sutra dan kaca dari Persia dan Tiongkok. Ada lonceng yang ditemukan dari dinasti Ming. Koin-koin Kilwa. Manik-manik dari India. Dan di tengah semua itu, berdiri menara kerucut, struktur batu setinggi 9 meter yang fungsinya, sampai sekarang, masih misteri. Tapi inilah yang menarik. Orang Eropa pertama yang menemukan reruntuhan ini, seorang pemburu asal Jerman bernama Adam Render pada tahun 1860-an, tidak bisa menerima apa yang dilihat matanya. Dan lebih dari itu, semua orang Eropa yang datang setelahnya juga tidak bisa. Mustahil. Itu kata mereka. Orang Afrika tidak bisa membangun ini. Bukannya menerima bukti yang ada di depan mata, mereka mencari-cari penjelasan lain. Bangsa Fenisia dari Lebanon, mungkin itu pembangunnya. Atau orang Arab. Atau mungkin, peninggalan dari kerajaan Ophir yang disebut dalam kitab Raja-Raja, tempat Raja Salomo mendapatkan emas. Semua teori ini punya satu kesamaan, semuanya butuh bukti. Dan sampai hari ini, tidak satu pun yang memilikinya. Sementara di tanah yang sama, di bawah reruntuhan yang sama, para arkeolog menemukan tembikar yang pola dan gayanya cocok dengan tradisi lokal masyarakat Shona. Tulang belulang hewan yang sama dengan yang mereka pelihara. Peralatan yang sama dengan yang mereka gunakan. Tapi itu tidak cukup untuk meyakinkan. Kenapa? Karena ada satu asumsi yang diam-diam dipegang oleh sejarawan kolonial di abad ke-19, bahwa peradaban itu bergerak dari utara ke selatan. Dari Eropa dan Asia Timur Tengah menyebar ke Afrika. Bukan sebaliknya. Bukan Afrika yang memulai sesuatu. Maka Great Zimbabwe menjadi masalah. Bukti fisik yang keras kepala. Kota ini dibangun antara abad ke-11 dan 15. Puncak kejayaannya bertepatan dengan masa ketika Eropa masih berkubang dalam kegelapan abad pertengahan. Di sini, di dataran tinggi Zimbabwe, ada pemerintahan yang terorganisir, ekonomi yang stabil, dan arsitektur yang presisi. Dan kemudian, antara tahun 1450 dan 1550, mereka pergi. Kenapa? Tidak ada catatan. Tidak ada prasasti. Tidak ada yang meninggalkan penjelasan. Kota ini ditinggalkan begitu saja. Ada yang bilang karena perubahan iklim, tanah tidak lagi bisa ditanami. Ada yang bilang karena konflik internal. Ada yang bilang karena sumber emas mulai habis. Tapi tidak ada yang tahu pasti. Yang menakutkan bukanlah ketidaktahuan kita. Tapi betapa cepatnya kita dulu, sebagai manusia, memutuskan bahwa orang lain tidak mampu melakukan sesuatu hanya karena kita tidak percaya mereka bisa. Pada tahun 1902, arkeolog Inggris David Randall Maciver menghabiskan waktu berbulan-bulan di situs ini. Dia menggali, memeriksa lapisan tanah, membandingkan temuan dengan situs-situs lain di Afrika Timur. Kesimpulannya, Great Zimbabwe dibangun oleh orang Afrika. Laporan itu diterbitkan. Ditolak mentah-mentah oleh rekan-rekannya. 27 tahun kemudian, Gertrude Chaton Thompson datang, seorang arkeolog perempuan di zaman yang semuanya laki-laki. Dia juga menggali. Juga membandingkan. Kesimpulannya, sama persis. Orang Afrika. Butuh waktu 7 dekade sejak pertama kali situs ini ditemukan, baru komunitas arkeologi, dan pemerintah kolonial Inggris di Rhodesia, mau menerima kenyataan.
Tapi kerusakan sudah terjadi. Kamus dan ensiklopedia yang diterbitkan selama puluhan tahun terus menyebar versi yang salah. Buku-buku pelajaran di sekolah kolonial mengajarkan bahwa Great Zimbabwe dibangun oleh orang asing. Keyakinan itu mengakar di kepala generasi. Dan bekasnya masih terasa sampai sekarang. Kalau kamu jalan ke Great Zimbabwe hari ini, kamu masih bisa menyentuh dinding granit yang sama. Masih bisa masuk ke lorong sempit di antara dua tembok. Masih bisa berdiri di puncak bukit dan melihat lembah di bawah, hamparan savana yang dulu jadi jalur perdagangan sibuk. Tapi mungkin yang paling mengganggu bukan soal siapa yang membangunnya. Atau kenapa mereka pergi. Tapi pertanyaan ini, berapa banyak lagi bukti yang kita lewatkan di depan mata, dalam sejarah, dalam hidup kita sehari-hari, hanya karena kita tidak siap menerimanya? Great Zimbabwe ada untuk mengingatkan kita, bahwa kebenaran kadang bukan soal apa yang kita lihat, tapi soal apa yang kita mau lihat. Dan 900.000 batu, yang saling mengunci tanpa semen, yang bertahan 8 abad, yang masih berdiri meskipun kita meragukannya, batu-batu itu tidak perlu pembelaan. Mereka hanya butuh diam. Dan kita yang bicara.